Heboh! Malaysia, Jepang patungan dana jumbo untuk bangun kembali Gaza yang hancur. Malaysia dan Jepang resmi mengumumkan kolaborasi besar-besaran untuk menghimpun dana rekonstruksi Gaza dan tepi barat. Langkah ini diambil setelah tercapainya kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan kelompok perlawanan Palestina, Hamas. Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, menegaskan komitmen negaranya dalam mempercepat pembangunan kembali wilayah yang luluh lantak akibat perang berkepanjangan. Dikutip dari surat kabar New Straits Times, Malaysia dan Jepang akan mendirikan dana khusus sebagai bagian dari inisiatif Asia Timur. Langkah ini dipastikan setelah Anwar berdiskusi dengan Perdana Menteri Jepang, Shigeru Ishiba, pada 16 Januari lalu. Alhamdulillah, melalui upaya pemerintah dan Menteri Luar Negeri, kami telah mendapatkan konfirmasi untuk mempercepat pembangunan kembali Gaza dan Palestina, ujar Anwar Ibrahim. Dalam pernyataannya, Anwar juga menegaskan bahwa Malaysia akan berkontribusi dengan membangun sekolah, rumah sakit, dan masjid di Gaza. Proyek ini bertujuan untuk memberikan harapan baru bagi jutaan warga Palestina yang kehilangan tempat tinggal akibat perang brutal sejak Oktober 2023. Gencatan senjata antara Hamas dan Israel yang mulai berlaku pada 19 Januari menjadi titik terang bagi rekonstruksi Gaza. Kesepakatan yang dimediasi oleh Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat ini berlangsung selama 42 hari dan mencakup pertukaran tahanan serta pengiriman bantuan kemanusiaan. Namun, tantangan besar masih menghadang. Menurut data PBB, lebih dari 80.000 bangunan di Gaza Utara telah hancur total. Sementara itu, lebih dari 46.000 jiwa telah tewas, dan lebih dari 2 juta orang mengungsi sejak konflik pecah. Bukan hanya Malaysia dan Jepang, Indonesia pun menunjukkan solidaritasnya melalui Badan Amil Zakat Nasional, Basnas. Lembaga ini menargetkan dana Rp750 miliar untuk membangun kembali fasilitas umum di Gaza. Hingga 28 Januari 2025, 45 truk kontainer bantuan dari masyarakat Indonesia berhasil masuk ke Gaza melalui gerbang Rafah, Mesir. Menurut Profesor Insinyur Nadratus Zaman Hossein, PhD, dari Basnas RI, kebutuhan mendesak bagi masyarakat Gaza saat ini adalah pasokan air, makanan, serta tempat tinggal yang layak. Insya Allah dengan adanya gencatan senjata, kami akan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi di Gaza. Kami berharap gencatan senjata ini bisa langgeng, sehingga mudah dalam membangun kembali, ungkapnya. Selain itu, Basnas juga siap memberikan beasiswa bagi mahasiswa Gaza yang ingin melanjutkan pendidikan di Indonesia. Sebelumnya, Basnas Lampung telah memberikan beasiswa bagi mahasiswa Gaza yang kuliah di Universitas Lampung. Laporan terbaru dari PBB menyebutkan bahwa untuk membangun kembali Gaza dalam kondisi saat ini, diperlukan dana hingga Rp299 triliun atau USD 18,5 miliar. Jika blokade masih berlaku, PBB memperkirakan proses rekonstruksi bisa memakan waktu lebih dari 350 tahun. Parahnya, lebih dari 50 juta ton puing kini memenuhi Gaza. Jika menggunakan 100 truk penuh setiap hari, butuh 15 tahun hanya untuk membersihkan reruntuhan. Selain itu, banyaknya persenjataan yang belum meledak dan sisa jasad korban di bawah puing-puing membuat proses pembersihan semakin sulit. Pembangunan Gaza ke depan sangat bergantung pada kebijakan internasional, terutama blokade yang telah diberlakukan Israel selama bertahun-tahun. Banyak pihak khawatir bahwa tanpa pemerintahan yang stabil, proyek rekonstruksi akan sulit terlaksana. Amerika Serikat dan komunitas internasional menginginkan otoritas Palestina mengambil alih pemerintahan di Gaza. Namun, pemerintah Israel menolak gagasan tersebut. Jika situasi politik tak berubah, Gaza bisa menjadi wilayah tenda pengungsian permanen, dengan kehidupan yang serba sulit bagi penduduknya. Meski begitu, upaya Malaysia dan Jepang dalam menghimpun dana untuk rekonstruksi Gaza menjadi secercah harapan bagi rakyat Palestina. Kini, dunia menanti apakah langkah ini bisa menjadi awal bagi pemulihan Gaza atau hanya janji manis di tengah ketidakpastian politik global. Dengan gencatan senjata yang mulai berlaku dan rencana rekonstruksi yang digagas Malaysia, Jepang, serta lembaga-lembaga kemanusiaan, masa depan Gaza kini berada di tangan dunia. Apakah harapan ini bisa terwujud? Ataukah Gaza akan tetap menjadi simbol kehancuran akibat perang yang tak berkesudahan? Satu hal yang pasti, dunia kini mengawasi dengan seksama. Apakah Gaza akan bangkit kembali, atau justru terus terjebak dalam lingkaran konflik yang tak berujung?